korelasi dua hal. Lisan dengan hati, itu idealnya. Tapi kalau hatinya nggak sinkron, tapi lisannya berucap, apakah sudah dihitung sebagai zikir? Sudah. Karena bahasanya Nabi tadi, la yazalu lisanuka rotban bizikril. Hendaknya lisanmu bisa selalu basah dengan ingat pada Allah, lisan saja. Mohon maaf, berapa banyak yang pada saat baca Al-Quran paham maknanya? Enggak banyak. Mohon maaf, berapa banyak yang pada saat mendengar Al-Quran paham maknanya? Ya enggak banyak juga. Apakah kita mendengar Quran ketika enggak paham maknanya kemudian tidak dianggap kebaikan? Ya kebaikan juga. Kebaikan. Mohon maaf, berapa banyak yang ketika imam doa paham maknanya? Kita kadang-kadang nggak paham, amin amin aja. Siapa tahu ustadz kita lagi minta kawin lagi itu, kita nggak tahu itu kan? Ya Allah, kan begitu, amin amin kan begitu, kita nggak tahu kan, kita nggak tahu. Tapi kita meyakini satu hal kan, bahwa apa yang diminta pasti kebaikan, pasti. Dan kita minta diikut sertakan dalam kebaikan itu kan begitu. Jadi idealnya zikir itu memang korelasi dua hal. Lisannya berzikir, hatinya ingat. Tapi sekurang-kurangnya misalnya hanya lisannya saja sudah terhitung kebaikan, asalkan jelas apa yang diucapkan, jelas. Lahana ya Rabbana anta maulana subhanallah, 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 subhanallah. Bab kadang-kadang ada yang saking cepatnya sampai enggak jelas. Cepat diputar tasbih itu, tapi enggak jelas. Banallah, 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 ban. Ah ini apa ini kan begitu, enggak jelas ya. Jadi jelas apa yang diucapkan itu. Kemudian yang kedua, kalau waktu berzikir kapan saja. Qiyamau wa qu'udaw wa ala junubihim. Berdiri, duduk, rebahan, itu bisa zikir, bisa, ada masalah. Tapi waktu terbaik untuk zikir. Jadi 3 yang saya bahas tadi itu waktu terbaik sesudah sholat, pagi sore, dan sebelum subuh. Itu waktu terbaiknya. Tapi kalau zikirnya kapan saja ya. Tapi waktu terbaiknya tadi. Maka tadi saya contohkan, kita punya waktu nganggur nunggu lampu merah, ya pakai buat zikir. Kita pakai waktu nganggur misalnya apa, pakai buat zikir ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke ya. Ada pertanyaan yang lain silakan. Bagian dari ranah akidah. Jadi mungkin saya ingin pastikan dulu apakah riwayatnya ada dan apakah riwayatnya kuat, lalu penafsiran seperti apa. Kalau kita mengacu pada Al-Quran, salah satu hal yang disesali bukan oleh penghuni surga, bukan, tapi oleh orang yang sudah mati. Itu sedekah. Salah satu hal yang disesali. Kenapa waktu di dunia, waktu masih hidup mereka nggak sedekah? Itu ayatnya jelas ada dalam Al-Quran itu kan ya, ada. Untuk masalah zikir saya belum tahu ya, insya Allah kalau saya tahu nanti saya sampaikan ya. Oke. Kemudian yang kedua, masalah larangan zikir di WC begitu ya, di kamar mandi. Itu tadi jika diucapkan dengan lisan. Kalau dalam hati siapa yang bisa melarang hati kita? Enggak ada. Maka tadi saya bilang kan, apapun bisa kita jaga kecuali pikiran, hayalan, fantasi, itu enggak bisa kita jaga, Pak. Susah Pak hayalan kita. Oke, ya. Tapi adab masuk WC membaca Allahumma inni a'udzubika itu bukan pada saat di WC. Sebelum masuk WC, sebelumnya. Jadi bukan dalam WC. Doa alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa afani atau gufranak, hadisnya gufranak atau 2 itu dibaca sesudah keluar. Maka langkah kaki kiri kita masuk itu masih berada di luar, itu Allahumma inni a'udzubika. Ya. Langkah kanan kita keluar, kita sudah berada di luar, itu baru alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa afani.
Dan yang selanjutnya, susah saya mendeskripsikan bagaimana kita di WC, lalu kemudian hati kita tetap ingat pada Allah. Ya, mungkin ada. Tapi untuk diri saya pribadi saya susah begitu. Lagi sedang ngeden begitu dalam hati ingat Allah, takut, ingat neraka begitu. Itu agak susah, membayangkan agak susah. Ya. Nah, makanya apa? Makanya tadi orang itu masih boleh mengingat Allah dalam hati boleh, karena nggak ada yang bisa ngelarang kalau itu. Tapi yang nggak boleh adalah lisan kita nggak boleh ya. Mudah-mudahan bisa dipahami.